balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya. Kita lama banget gak bikin video karena aku sendiri pun juga repot, lagi ngajar juga. Jadi ada pertanyaan nih dari, aduh aku lupa salon apa nih ya. Apa ini salon apa ya? Pokoknya salon apa nih? Bentar. Ola Salon. Halo Ola, sorry ya kadang aku responnya lama banget. Kalau aku responnya lama itu berarti memang aku bener-bener lagi sibuk banget. Jadi Ola tanya kayak gini sama aku. Halo Kak, saya mau nanya Kak, kenapa ya hasil smoothingan saya yang sekarang pasti di bagian bawahnya itu keriting, kayak ngaret gitu, penyebabnya apa ya Kak? Tonton video ini sampai habis. Halo Ola, pertanyaan kamu bagus banget. Jadi gini ya Ola, terkadang kenapa kita biasanya ngerjain smoothing, biasanya hasilnya bagus, hasilnya nggak ada masalah, tapi setelah kita beberapa kali ngerjain, dalam arti beberapa kepala yang sudah kita pegang, kok kita nemuin beberapa kasus di mana kasus itu tidak pernah sama sekali kita temui. Anggap aja itu kasus yang pertama kali kamu pegang, ya kan? Kenapa bisa kejadian dalamnya rambut ini bermasalah, dalam arti ngaret ataupun ngekrus, terus masih bengkok, tapi yang bagian luar-luarnya itu nggak ada masalah? Jawabannya cuma ada satu. Mungkin kalian lupa yang namanya analisa rambut. Analisa rambut itu dalam artian bukan berarti apa sudah selesai, apa pernah di-smoothing ataupun pernah dalam artian tuh rambutnya rusak atau bagaimana. Terkadang orang lupa lalai menanyakan rambutnya pernah diwarna sendiri enggak. Hal-hal seperti itu tuh patut kita tanyain sama customer. Karena apa? Maraknya produk yang dijual bebas di pasaran, terkadang customer itu coba-coba berhadiah. Siapa tahu hasilnya bagus. Kalau bisa beli sendiri dengan harga murah dan hasilnya bagus, ngapain harus ke salon? Rata-rata itu seperti itu. Dan jeleknya juga terkadang customer kalau di salon itu tidak pernah ngaku kalau dia ini pernah diwarna sendiri. Nah, kalau ilmu katon atau ilmu kira-kira, biasanya kalau ngecat warna rambut itu asal nemplok. Yang di bagian deket kulit kepala ini ya, ini benar-benar dikasih yang banyak dan langsung ditemplok keseluruhan. Nah, hal-hal kayak gitu itu biasanya kan cepet jadi nih daripada warna-warna batang yang bawah-bawahnya rambut tuanya. Hal-hal kayak gitu itu juga jadi pengaruh ketika kalian melakukan smoothing. Kasian yang ngerjain nantinya jatuhnya rambutnya akan bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Karena bekas diwarna. Khususnya misalkan di bagian sini ya, kita ngomongnya logika aja lah. Kalau kita ngecat sendiri, ada sisa. Kalau nggak nemplok di sini, ya nemplok di sini. Kan gini ya biasanya dinaikkan. Sisanya tuh masih dioles-oles di sini. Anggap aja kelebihan produk, ya kan? Diolesin otomatis sudah jadi duluan nih. Ketika di smoothing, otomatis yang berwarna yang di sini yang jadi ini tadi yang deket kulit kepala ini, kalau bahasa salonnya itu terbakar dalam arti bukan ada apinya ya, tapi warnanya ini jadi duluan kalau diwarna itu. Nah, biasanya kayak gitu. Rentan banget di sini ngaret. Karena apa? Setelah dia ngewarna ya kan. Terus kena obat smoothing itu biasanya seperti itu. Karena apa? Terkadang customer yang ngecat warnanya sendiri ini asal masukin nyampur. Tidak dilihat ini oksidan yang dipakai ini berapa persen. Nah, kebutuhan oksidan di rambut setiap orang ini kan beda-beda. Yaitu tadi kadang ada asal yang nemplok. Ternyata yang dipakai oksidan 9%. Harusnya misalkan ketika kamu mau melakukan proses smoothing tapi kamu juga doyan warna, harusnya kalian menggunakan oksidan yang rendah. Hal-hal kayak gitu itu pengaruh, bikin rambut kamu jadi ngaret. Kalau nggak ngaret biasanya rontok, patah di tengah-tengah yang di bagian sininya, dalamnya. Kenapa bisa kejadian patah ataupun rontok ataupun ngaret? Selama proses oles obat step pertama di smoothing rambut, ini kan otomatis kita ngoles dari sini dulu, bukan dari sini dulu.
anggapannya jalannya rambut ini lama enggaknya itu sini duluan, anggapannya itu matang duluan. Yang atas ini pasti selamat, sedangkan yang di bawah ini enggak selamat karena over proses. Hal-hal kayak gini itu biasanya wajar kejadian kalau kalian pernah diwarna terus kalian melakukan proses smoothing. Nah, aduh capek nih. Nah, kalau kejadian kayak begitu, kalian yang istilah kasarnya ini kalau jadi customer kalian harus jujur dulu sama salon. Mbak, rambut saya ini pernah diwarna bulan kemarin, 1 minggu kemarin, berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, harus cerita. Supaya apa? Supaya mbak-mbak yang ngerjain di salon ini lebih mengerti yang harusnya dipakein produk apa, jadinya dipakein produk apa, supaya tidak salah diagnosa dan tidak salah memberikan obat. Memberikan, ya. Edukasi seperti ini tuh penting karena apa? Terkadang kalau kita namanya juga kerja, banyak pikiran, banyak yang dilakuin, kita nggak kepikiran, oh ternyata kalau kita habis ngewarna, apalagi bukan ngewarna di salon, meskipun hanya sekedar ngewarna sendiri, itu juga bisa menjadi penyebab rambut kita itu bermasalah ketika disemutin. Hal-hal kayak gini harus lebih teliti lagi, khususnya para pelaku usaha salon. Supaya apa? Supaya next kedepannya kalian ini tidak disalahkan. Karena rata-rata orang rambutnya rontok, orang rambutnya bermasalah ketika dari salon, yang disalahkan ini salonnya. Padahal riwayat rambut itu juga penting, ya, sangat-sangat penting banget. Terus nanganinnya kayak mana kak supaya istilah kasarnya rambutnya bisa bagus lagi? Kita lihat dulu, kalau misalkan patah tidak bisa dibenerin karena sudah patah. Kalau cuman sekedar kayak kecil-kecil, ngeriting kecil-kecil ya, seperti ngekrus gitu, kalian bisa pakein keratin. Terserah kalian mau pakai keratin treatment merek apapun, tapi tidak bisa lurus 100%, hanya sekedar memperbaiki ngekrusnya ini tadi, lebih istilah kasarnya ini lebih lurus ya, lebih lurus tapi lurusnya alami ya, bagian yang bermasalah ini tadi ya. Tapi kalau istilah kasarnya bergelombang, ini sudah dipastikan kalian harus mengerjakan ulang. Tapi ingat, di bagian yang tidak bagus aja, jangan sampai kalian kerjain semua, hanya di bagian yang melengkung aja. Terus dia tanya, ini rambutnya normal kak? Kalau kalian misalkan revisi, otomatis kalian juga harus menggunakan obat yang normal. Jangan dikasih resisten, jangan lupa dikasih pelicin alias pelumas sebelum kalian ini ngoles obat step 1. Pelumasnya seperti apa kak? Obat penunjang yang kalian punya sebelum kalian melakukan proses pengolesan. Ini aku ambil contoh aja ya. Kalau kalian nggak punya produk ini, silakan kalian cari di luar sana, atau misalkan ada merek lain ya silakan dipakai. Ini aku contohkan berdasarkan apa yang aku pakai di salon. Kita bisa kasih Well Done Smooth Well. Ini kalian oles ketika kalian ngalamin rambut seperti yang aku bahas ini. Caranya gimana kak? Kalian oles dulu di batang rambut sebelum kalian ini ngoles step 1. Didiemin apa enggak kak? Yang pasti setelah kalian oles, kalian lapisi ini dulu. Habis itu kalian oles obat step 1. Enggak usah nunggu jeda 5 menit, 10 menit, enggak usah. Langsung juga enggak ada masalah. Yang penting pakai ini dulu, baru pakai obat step 1. Begitu ya. Misalkan lagi nih kalian mau nanya, kak kalau misalkan aku nggak punya produk itu di tempatku nggak ada kak, aku harus beli dulu, dan misalkan keuanganku ini nggak ada, dipakein apa kak ya? Apakah boleh dipakein Hermas? Boleh ya. Hermas yang seperti apa? Terserah kalian mau pakai yang seperti apa. Sak duwemu basa Jawane, sepunyanya kamu. Oke, itu aja Ola yang bisa aku sampaikan sama kamu.
ada kurangnya ya kamu tambahin sendiri, kamu observasi sendiri. Sepengalamanku itu seperti itu ya. Penting nggak penting, video seperti ini itu penting kita tahu. Karena apa? Sepinter-pinternya kita, segoblok-gobloknya kita, itu kita juga perlu sharing sama orang. Kita menimba ilmu tidak harus dengan orang yang pinter, harus dengan profesor. Terkadang kita sharing dengan orang yang sedikit begini itu juga perlu, ya kan? Karena tidak semua orang, istilah kasarnya, yang berkekurangan itu tidak bisa didengarkan opininya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton ini. Jangan lupa kalian subscribe.